Aku lagi paling lemes nih dengerin orang ngomong aku gak suka jualan. Gila ya. Karena kamu mau kerja apa yang bisa bikin kamu sukses tapi gak usah jualan ya? Walu galu, teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi hari ini masih melanjutkan sesi jalan-jalan bersama di malam hari. Ya, jadi hari ini saya coba pakai kamera yang lain. Konon kamera ini katanya memiliki internal stabilizer. Wih. Jadi katanya bisa meskipun kita sambil jalan-jalan nggak terlalu goyang. Ya udah, begitulah. Jadi hari ini kontennya sambil kalian tak aja jalan-jalan semuanya biar gak bosen di rumah terus. Oke, jadi hari ini saya mau cerita ke kalian. Beberapa saat yang lalu tuh ada teman saya. Ya, saya nggak usah sebut namanya lah ya, karena ini sebuah pengalaman yang kurang positif. Ya, jadi ceritanya teman saya ngobrol sama saya. Nah, dia bilang kalau kondisinya sekarang sulit. Ya memang lah ya, kalau kita bicara kondisi sulit, pandemi begini memang 70% lah sulit semua. Kecuali kalau kita bekerja di bidang frozen food atau mungkin di bidang medical, kesehatan dan lain sebagainya, mungkin masih bisa mendapatkan omset lah ya, omset yang bagus, yang positif. Jadi singkat cerita, teman saya cerita kondisinya sulit segala macam gini gitu. Ya saya bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi singkat cerita, sesi curhatnya pun selesai. Dan saya tanya sama dia, oke sekarang memang kondisinya sulit. Saya mengerti memang saya pun juga sulit, gak cuma kamu. Jadi semuanya juga omsetnya lagi turun. Oke, sekarang pertanyaannya adalah solusinya gimana? Nah kalau cuman kita sekedar ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, ngalur ngidul, curhat-curhatan, sedih-sedihan, habis gitu ujung-ujungnya tidak ada solusi yang dibahas, kan menjadi sebuah perbincangan yang tidak ada gunanya, yang hanya menghabiskan waktu tanpa ada tujuan yang jelas dan lain sebagainya, ya toh. Akhirnya saya tanya terus, halo selamat malam. Ya, nah jadi intinya yang saya bahas adalah terus solusinya gimana menurutmu? Kadang-kadang tuh orang itu setelah dia ngomong panjang lebar, dia sendiri kadang-kadang tahu solusinya bagaimana. Jadi saya tidak langsung memberikan, oh menurut saya, pendapat saya begini, begitu, begini, begitu. Jadi saya coba tanya dulu sama dia, menurut pendapatmu solusi untuk masalahmu di gimana? Ya intinya dia membutuhkan namanya extra income, oke? Semua juga butuh, saya juga butuh namanya extra income ya toh. Sopo gak seneng extra income? Habis itu saya bilang, ya udah gini, kalau kamu butuh extra income, coba jadi reseller kopiku aja. Jadi coba menjadi penjual kopiku, modal nggak usah. Jadi saya yang modalin, kamu pas lagi ada, kamu cukup menjual aja. Nanti setelah kamu berhasil menjual, baru saya kasih bonus dalam bentuk uang. Seperti itu kan, simpel kan, enak kan. Jadi nggak usah repot, saya pun yang ngirimkan barangnya, dia tinggal nyari orderan toh, orderannya pun tinggal carinya dalam bentuk mungkin bisa broadcast di Instagram atau di WhatsApp atau apapun itulah. Nah, lalu singkat cerita, dia bilang, waduh, gak suka bro, aku gak suka dan gak bakat yang namanya jualan. Cah, aku lagi paling lemes nih dengerin orang ngomong, aku gak suka jualan. Gila ya, karena kamu mau kerja apa yang bisa bikin kamu sukses tapi gak usah jualan, ya toh? Karena apapun yang kita mau lakukan, kalau mau dapat hasil besar ya harus jualan, ya apa mana? Kenapa kok ada orang yang bisa gak suka jualan? Ternyata saya menemukan jawabannya adalah kebanyakan orang itu malas jualan karena takut yang namanya ditolak. Ya, itu satu-satunya jawaban yang bisa saya temukan pada saat lagi ngobrol dengan teman saya itu. Lalu saya jelaskan sama dia, kalau masalah penolakan itu ya, kalau masalah jualan itu ya, kita kan memang menawarkan sesuatu sama orang, oke? Orang itu berhak menerima atau tidak tergantung dengan pertimbangannya dia. Tergantung dengan produk atau jasa apa yang kita tawarkan, tergantung pula dengan bagaimana cara kita menawarkan, dan tergantung juga dengan pada saat kita tawarkan ke dia, kondisinya dia seperti apa pada saat itu. Kalau kondisi lagi bad mood, baru berantem sama istrinya atau baru berantem sama suaminya, tiba-tiba kita datang, bro, aku ada kopi enak, mau nggak kamu beli produkku? Kan lucu kalau hal seperti itu ya. Ya nggak salah kalau ditolak gitu loh. Sekarang solusinya untuk kita bisa mau jualan adalah dengan cara jangan takut yang namanya ditolak. Lah kalau ditolak itu kan biasa tuh. Maksudnya dari 10 orang yang kita tawarin ya paling nggak ada 2 atau 3 yang mau, itu sudah bagus. Jadi sekarang solusinya adalah kita harus bisa menghandle yang namanya isi hatinya kita untuk bisa menangani atau mengatasi yang namanya takut untuk ditolak. Oke, sekarang kita bisa mendapatkan inspirasi untuk penolakan itu sama siapa ya? Sama pengemis. Kalian tahu pengemis di pinggir-pinggir jalan, mungkin yang minta-minta uang segala macam. Saya pernah baca kisah di sebuah koran di Surabaya pada saat itu mengkisahkan seorang pengemis yang ternyata dia punya mobil, punya rumah, padahal kasihan loh ya. Padahal kakinya nggak ada satu, terus jalannya pincang-pincang gitu, bajunya compang-camping. Ternyata pagi pada saat dia mau berhenti di lampu merah itu yang nganterin dia mobil, dan itu mobilnya dia sendiri loh.
Jadi dari dia mengemis pun dia paham betul bahwa tidak semua orang yang dia mintain uang itu mau ngasih duit. Ketika dia mencoba untuk mengetuk isi hatinya orang supaya bisa merasa iba sama dia, tentu tidak semua orang yang mau ngasih sama dia. Dan mungkin kalau sepengalaman saya 80% orang nggak ngasih, tapi dia tahu akan ada 20% orang yang mau. Lah itu dia loh. Bayangkan kalau misalnya kita profesinya tuh sebagai pengemis, misalnya ada mobil satu lewat, ada mobil satu lewat di depan kita bilang, "Pak, kasihan Pak, saya butuh dana Pak, buat sekolahin anak Pak, buat apa, buat makan, buat ini, buat itu." Tiba-tiba mobilnya bilang nggak mau, nah, tangannya begini, dada gitu, nggak mau. Abis nggak mau ditolak satu mobil, kita down, kita trauma dan sedih. Aduh, saya tidak ada orang yang mau ngasih hari ini. Nah kan akan sangat-sangat lucu ketika satu mobil nolak, dia tidak berusaha menunggu mobil yang lain, terus dia akhirnya down dan pulang. Nah kalau terjadi seperti itu ya pengemisnya tidak bisa beli mobil. Jadi ini kadang-kadang satu fakta yang agak-agak unik ya. Bagaimana kisah seorang yang pengemis bisa sampai hidupnya lumayan sukses, bisa beli mobil, bisa beli rumah, segala macam. Yaitu adalah buah dari yang namanya berhasil menangani penolakan. Ya, jadi hatinya dia tuh biasa ditolak orang. Ketika satu mobil nolak, dia tahu, oh mungkin mobil kedua mau. Mobil kedua nolak lagi, oh mungkin mobil ketiga mau. Sama ketika kalian jualan. Saya juga dulu jualan kopi, nawarin satu supermarket ke supermarket yang lain. Ya belum tentu semuanya mau. Di Surabaya aja kita cuma supply di supermarket tuh Rasmarket, Papaya, Hoki, Palapa, ya gitu-gitu aja. Jadi beberapa juga saya tawar-tawarin ya, belum tentu mau juga gitu loh. Tapi ya itulah part of life. Jadi itu kayak bagian dari kehidupan manusia ya ditolak. Jadi nggak cuma dalam hal duit ya. Waduh anjingnya sobo ini. Jadi mengatasi ketakutan untuk ditolak itu adalah salah satu unsur yang penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Wah, jadi nggak cuma mengenai kita menawari produk kepada orang lain, tapi juga dalam hal cinta misalnya. Apakah semua cewek yang dideketi pasti mau sama kita? Kan ya belum tentu. Dan itu haknya mereka. Mereka boleh nerima, boleh nolak. Dan tahun ini juga kebetulan di tengah pandemi seperti ini, saya kepingin lebih meningkatkan tuh penjualan dalam bentuk online. Nah, jadi saya mencoba untuk membuat program reseller kopi. Jadi khusus untuk produk kopi celup yang saya produksi ini, jadi saya menawarkan banyak orang, jadi banyak teman-teman, kolega, relasi, semua satu persatu saya tawarin ya. Apakah semuanya mau? Kan ya enggak gitu loh. Jadi ada yang mau, ada yang enggak, ada yang sebenarnya enggak mau tapi mau nolak sungkan. Akhirnya dia bilang, "Oke bro, aku coba ya." Jadi itulah bagian dari kehidupan. Jadi ada yang mau, ada yang nggak mau, ya sudah biasa aja. Terus apakah kalau kita punya temen yang kita tawarin barang dagangannya kita, terus dia nggak mau, terus kita ngambek gitu, "Aduh kamu jahat banget, gak mau beli produkku." Ya kalau hidupmu penuh dengan drama seperti itu ya capek bendino mangan hati. Jadi intinya orang yang bilang dia tuh males untuk jualan, sebenarnya karena dia takut untuk menerima penolakan. Dan kita harus belajar untuk lebih dewasa lagi biar bisa terbiasa dengan yang namanya penolakan. Oke, kalau begitu teman-teman, sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Nggak boleh marah-marah. Loh, nggak boleh marah-marah. Bilang permisi, misi ya. Kowe iki kok sok-sok galak, gak seneng aku. Iya, nek isuk kalem. Bengi sok-sokan.